Selamat pagi untuk teman-teman yang akan mendengarkan video ini. Pagi ini kita punya narasumber yang sangat istimewa yang akan berbagi mengenai pengalaman mengalami COVID-19. Langsung saja saya berikan kesempatan buat narasumber kita yang hebat ini untuk memperkenalkan diri dulu, karena kalau tidak kenal nanti tidak sayang. Oke, terima kasih Pak Dr. David yang begitu peduli mau mengedukasi masyarakat ya. Saya terus terang senang sekali ketika Dr. David menghubungi saya, minta untuk saya bersaksi. Tentu masyarakat memang perlu sekali mendapatkan penjelasan ya, berbagai kesaksian dan lain-lain, terutama penyintas COVID seperti saya, yang dari kondisi sangat berat. Saya Theodorus Widodo, keseharian ya pemilik toko, juga ada beberapa usaha lain ya. Tapi di organisasi saya aktif sekali. Di Kadin saya ketua harian. Di KONI NTT saya wakil ketua. Juga ada beberapa organisasi lain, baik itu organisasi gereja maupun yang berbasis etnis. Di Forum Pembauran Kebangsaan NTT, di mana di forum ini berhimpun wakil dari etnis-etnis yang ada di NTT, saya ketuanya. Di organisasi Tionghoa, Perhimpunan Indonesia Tionghoa, yang kalau Bapak Ibu baca dalam beberapa hari ini melakukan kegiatan bakti sosial dalam rangka perayaan Imlek, mentraktir para pelapak di beberapa pasar tradisional Kota Kupang ya. Itu mungkin penjelasan singkat saya. Terima kasih Dr. David. Ya, jadi Pak Theo ini aktif ya di Singkat berbagai lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi sosial. Kita sangat tertarik nih Pak, mau mendengarkan bagaimana sih kisah cerita awal waktu kok bisa sampai tiba-tiba tahu bahwa Bapak terinfeksi COVID-19, Pak? Selama ini tentu banyak referensi yang saya baca, saya suka baca. Tanggal 13 Januari ketika sedang jogging di belakang Hotel on the Rock bersama keluarga, di tengah saya jogging itu terasa badan kok seperti kurang enak begitu. Perasaan kurang enak dan agak sedikit meriang. Jadi saya langsung tidak meneruskan joggingnya. Saya duduk saja di pedestrian, saksikan anak cucu berolahraga. Saya sampaikan ke anak saya, Dr. Iren, saya bilang jangan-jangan ini COVID nih. Maka diputuskan besok tanggal 14 Januari, kami seisi rumah itu menjalani swab antigen, dan betul dari hasil swab itu saya sendiri yang reaktif, sedangkan keluarga yang lain semuanya non-reaktif. Maka kami langsung ke Rumah Sakit Siloam, konsultasi dengan dokter ahli paru, langsung juga saya jalani protap suspek COVID, yaitu CT scan dada, dilihat kondisi paru-paru, ternyata paru-paru saya masih bersih sekali. Waktu itu bersih sekali, tidak ada flek sedikit pun. Nah, karena itu dokter mengizinkan saya pulang untuk isolasi mandiri saja di rumah. Karena kamar nginap maupun ruang isolasi lebih dibutuhkan bagi saudara-saudara yang butuh penanganan serius. Jadi saya pulang isolasi mandiri di rumah sambil minum obat. Dikasih obat yang terbaik dari semua, vitamin lengkap, vitamin D, vitamin C, antivirus, dan lain-lain. Dalam tempo 4 hari, masuk ke hari kelima, saya merasa kok tambah tidak enak badan gitu. Hari keempat demam. Demam panas tinggi sampai 38, sekian Celcius. Maka kita putuskan kembali ke rumah sakit. Ketemu dokter yang sama, jalani pemeriksa ulang CT scan dada, dan hasilnya
dari CT scan ini betul-betul mengagetkan kita semua. Paru-paru saya sudah kabur putih seluruhnya, hampir seluruhnya. Jadi hanya dalam tempo 4 hari dari kondisi yang bersih sudah buram putih. Seingat saya istilah medisnya GGO ya. Itu sudah penuh paru-paru saya. Maka diputuskan harus isolasi. Kalau di foto itu normalnya paru-paru harusnya kelihatan hitam. Tapi kalau putih itu berarti kemungkinan ada peradangan di paru-parunya. Iya dok, terima kasih untuk tambahannya. Ya, Pak. Jadi saya kondisi waktu itu bernapas sudah agak susah. Saya di IGD, saya jalani perawatan di IGD itu dengan tabung oksigen, dengan oksigen dari rumah sakit ya. Itu sampai waktu itu 12 liter per jam. Karena saturasi saya ya, sekitar 75. Kondisi saya dari rentang indeks Korats untuk menunjukkan tingkat keparahan dari COVID ini kan istilahnya Korats ya. Rentang skala Korats ini 1 sampai 5. Punya saya dari evaluasi dokter itu yang tertinggi Korats 5. Jadi yang semula Korats 1 yang paling ringan itu tiba-tiba dalam tempo 4 hari saja berubah jadi Korats 5. Yang tertinggi, tidak ada lagi Korats 6. Putri saya, Dr. Iren, menangis ketika dia tahu saya sudah setengah-setengah sadar itu. Jadi saya jalani beberapa hari perawatan di IGD dan kemudian dipindahkan ke ruang isolasi. Di ruang isolasi saya dapat transfusi plasma konvalesen 3 kantong, kemudian dari perjuangan anak putra saya Dr. Christian dan putri saya Dr. Iren berhasil mendapatkan obat yang namanya Actemra untuk imunitas tubuh dan Gamaras. Itu beruntung dapatnya. Terapi selanjutnya dengan plasma konvalesen 3 kantong ini kondisi saturasi saya membaik, apalagi setelah itu masuk juga Actemra dan Gamaras. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi, menyampaikan kepada Bapak Ibu yang sempat menyimak video ini, jangan sepelekan kondisi awal yang ringan Bapak Ibu. Bayangkan saya hanya meriang saja. Tenggorokan sakit pun tidak, hanya sedikit batuk tanpa dahak. Itu tanggal 13. Setelah beberapa hari isolasi, batuk saya tambah keras, tapi tidak keras-keras amat begitu. Dahak juga tidak banyak. Cuma demam saja. Dan dalam tempo hanya 4 hari, itu berubah betul-betul dari kondisi Korats 1 langsung sampai Korats 5. Itu mungkin sharing dari saya dulu, Pak Dokter. Saya berharap dengan teman-teman mendengar kesaksian dari Pak Teo ini, kita harus sadar bahwa meskipun pada umumnya gejalanya ringan, tapi ada. Ini kalau kita dengar ceritanya ini dalam tempo kurang dari 1 minggu, yang gejala sangat ringan itu bisa berubah menjadi gejala berat. Tadi sampai saturasi oksigennya itu 75% ya. Kalau pada orang normal itu 95% ke bawah itu sudah dianggap sudah mulai mengalami gangguan. Nah, kalau sampai 75% itu bisa dibayangkan bahwa memang saat itu oksigen itu sangat kekurangan dalam Pak Teo. Nah, saya penasaran nih Pak, waktu dalam tempo 1 minggu, tiba-tiba dari Korats 1, kemudian dinyatakan Korats 5 itu, apakah ada rasa tidak percaya atau kaget, atau rasa seperti apa Pak? Saya waktu itu sudah ya setengah-setengah sadar.
yang tahu persis itu ya kondisi saya itu anak saya dan tentu dokter yang merawatnya. Begitu. Yang pasti anak saya dia nangis. Karena bagi dia selama isolasi mandiri di rumah itu sudah diberikan obat oral yang terbaik. Dia sangat khawatir ya obat-obat yang akan masuk nanti termasuk Actemra, Gamaras itu termasuk juga plasma, dia khawatir sekali itu uh, tubuh saya tidak bereaksi positif begitu. Jadi tidak menjadi lebih baik. Jadi dia khawatir sekali dan dia menangis. Begitu. Tapi beruntung bahwa belum terlambat ya Pak Dokter ya. Jadi pemberian plasma konvalesen itu berhasil sedikit menaikkan saturasi saya. Kantong pertama, kantong kedua lebih baik lagi, kantong ketiga lebih baik lagi gitu. Jadi Tapi kondisi saya berarti keluarga bisa menerima ya Pak, bahwa memang ada perburukan gejala dalam waktu cepat itu bisa diterima oleh keluarga ya? tidak bisa terima sih sebenarnya karena perubahan itu begitu drastis dalam tempo yang begitu singkat. Pasti tidak terima. Takut, khawatir, cemas dengan kondisi saya. Karena ya kalau terlambat mungkin 1 hari 2 hari saja saya tidak tertolong lagi. Saya tidak akan tertolong lagi begitu. Mungkin bisa di-share kenapa walaupun meskipun tidak terima nih Pak. Kan kadang-kadang ada respon kalau tidak menerima itu bisa dua. Ada yang karena tidak terima akhirnya menyalahkan rumah sakit bahwa rumah sakit itu tidak profesional mendiagnosis. Tapi kalau ceritanya Pak Theo ini bagus sekali karena meskipun awalnya tidak terima tapi tetap menjalankan saran dari pihak rumah sakit begitu Pak. Nah, apa yang Oh membuat ya, akhirnya betul. memutuskan bahwa kita tetap ikut prosedur yang disarankan begitu? Betul, betul. Saya tidak menyalahkan dokternya karena memang siapapun yang melihat hasil CT scan paru saya itu pasti disuruh pulang saja, diberi obat dan isolasi mandiri di rumah. Dan saya betul-betul menjalani semua petunjuk dari dokter yang merawat saya sejak awal ya. Apapun yang dia perintahkan saya turuti. Begitu. Disiplin, saya sangat disiplin. Dan saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya berusaha supaya tetap tenang sambil berdoa memang. Sambil berdoa. Ya kebetulan saya Katolik ya. Katolik tradisional yang begitu menghormati Bunda Maria. Saya berdoa rosario terus. Keluarga saya juga tiap malam berdoa dan syukur ya puji Tuhan mujizat terjadi. Saya anggap ini mujizat Pak Dokter. Saya anggap ini mujizat. Karena kondisi korats 5 itu pasti Pak Dokter lebih tahu dari saya. Itu sangat parah. Tidak ada lagi korats 6. Di atas itu tidak ada. Dan saya bisa selamat. Menarik bahwa Pak tidak menyalahkan dokter, tapi ada perasaan pernah menyalahkan diri kok. Kayak misalnya kadang-kadang orang waktu kena tuh, aduh, be tepi di mana, be kena dari siapa, kok bisa begitu. Menyalahkan diri Nah sendiri kalau itu itu ada kok. ada sih perasaan. Betul, perasaan menyalahkan diri sendiri, ya itu ada. Begitu. Kenapa saya tidak di rumah saja selama berbulan-bulan, jangan keluar-keluar. Nah saya ini karena aktif baik di profesi saya, ya sebagai pengusaha, juga saya aktif sekali di organisasi. Beberapa hari sebelum saya merasa simptom itu memang ada beberapa kegiatan yang saya ikuti. Tapi saya tidak bisa tahu persis di mana sebenarnya saya terpapar. Tidak bisa. Karena saya anggap ini virus ini seperti setan yang ada di mana-mana, tapi kita tidak tahu dia di mana. Karena saya justru belakangan itu sangat taat protokol kesehatan ya. Saya pakai masker dan juga pakai face shield. Dan saya tidak dekat dengan siapapun. Di semua kegiatan saya tidak dekat dengan siapapun. Begitu. Tapi ternyata juga terpapar. Karena itu ya pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menghimbau
Bapak Ibu, saudara-saudari, untuk paling baik itu sudahlah. Kalau tidak benar-benar perlu, jangan keluar rumah. Saya sekali lagi bilang virus ini seperti setan dia. Tidak berbentuk, tidak kelihatan, tapi ada di mana-mana. Sudah berusaha pakai masker, pakai face shield, jaga jarak, tidak sentuh apapun, juga tetap kena. Dan kalau ada pertanyaan ke saya, kenanya di mana? Saya nggak tahu kena di mana. Begitu, Dok. Jadi bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya yang paling penting itu bukan mencari tahu kita kena di mana, tapi apa yang kita lakukan setelah kita tahu bahwa kita kena. Betul. Ya, jadi luar biasa sekali ya Pak Theo. Meskipun awalnya mungkin ada sedikit perasaan menyalahkan diri, tapi beliau bisa tetap bangkit, positive thinking, tidak menyalahkan dokter maupun perawat, tetap menjalankan saran-saran medis yang diberikan. Saya rasa semua kita harus mencontoh ini ya. Jadi jangan tenggelam dalam perasaan bersalah. Kita harus, ya sudahlah, kita memang ini bencana, bahwa kalau kita sampai kena COVID meskipun kita sudah hati-hati, itu adalah bencana. Yang penting adalah bagaimana kita bisa bangkit dari permasalahan ini.